Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel DSY Official, materi geografi kelas 11. Untuk materi hari ini, kompetensi dasarnya adalah menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu siswa mampu menganalisis sumber daya alam kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata. Siswa mampu mengevaluasi segala kegiatan dengan AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan, serta prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, mampu menyajikan peta persebaran sumber daya alam di Indonesia. Berbicara negara kita, negara Indonesia sangat menarik untuk dibahas karena Indonesia merupakan negara yang strategis, diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, benua Asia, benua Australia, Samudra Hindia, dan Samudra Pasifik. Selain itu, Indonesia merupakan negara yang memiliki iklim tropis karena berdasarkan letak astronomisnya, Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 bujur timur sampai 141 bujur timur. Sehingga curah hujan tinggi, sinar matahari sepanjang hari, sepanjang tahun, membuat kekayaan Indonesia sangat melimpah, sumber daya alamnya pun sangat melimpah. Berbicara sumber daya alam, maka kita akan membahasnya. Sumber daya alam yaitu istilah yang digunakan untuk menggambarkan potensi yang terdapat di alam yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di Indonesia sangat banyak potensi. Yang pertama, potensi sumber daya kehutanan, sumber daya pertambangan, sumber daya kelautan, dan sumber daya pariwisata. Kali ini kita akan membahas sumber daya kehutanan yang ada di Indonesia. Sebelum itu, mari kita bahas jenis-jenis sumber daya alam yang ada. Jenis-jenis ini terbagi beberapa klasifikasi. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan letaknya. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan jumlahnya. Yang keempat, sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan proses terbentuknya terbagi menjadi 2. Yang pertama, abiotik, yaitu mati, dan biotik, yaitu hidup. Sumber daya alam abiotik, sumber daya alam yang terbentuk berdasarkan proses alamiah yang membutuhkan jangka waktu yang lama. Contohnya minyak bumi, batu bara, emas, dan sejenisnya. Sumber daya alam biotik memerlukan proses berkembang biak dan membutuhkan waktu yang relatif singkat. Contohnya hewan dan tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan letaknya. Terbagi menjadi 3. Yang pertama di atas permukaan bumi, yang kedua di permukaan bumi, yang ketiga di bawah permukaan. Sumber daya alam di atas permukaan bumi contohnya energi matahari, udara. Sumber daya alam di permukaan bumi contohnya air, tanah, lahan pertanian, lahan peternakan, hutan, dan sejenisnya. Sumber daya alam di bawah permukaan bumi contohnya barang tambang dan mineral. Selanjutnya kita akan membahas sumber daya alam berdasarkan jumlahnya. Terbagi menjadi 2. Sumber daya alam tidak terbatas dan sumber daya alam terbatas. Sumber daya alam tidak terbatas yaitu sumber daya alam yang jumlahnya tidak dapat dihitung. Contohnya udara, sinar matahari. Sumber daya alam yang terbatas, sumber daya alam yang jumlahnya sedikit dan cepat habis. Contohnya minyak bumi, batu bara, dan sejenisnya. Sumber daya alam berdasarkan kemungkinan pemulihannya. Sumber daya ini terbagi menjadi 3. Yang pertama,
bersifat kekal, yang kedua dapat diperbarui, yang ketiga tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang bersifat kekal artinya sumber daya alam ini terus-menerus ada secara alami. Contohnya udara, air, energi matahari. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui artinya jika persediaannya habis dapat dimanfaatkan kembali kualitasnya atau keberadaannya. Contohnya tumbuhan dan hewan. Yang ketiga, sumber daya alam tidak dapat diperbarui artinya sumber daya ini minim jumlahnya dan sangat terbatas dan sulit untuk proses pengadaannya kembali. Contohnya bahan galian atau barang tambang. Setelah mempelajari jenis-jenis sumber daya alam, maka kita bisa mempelajari sumber daya kehutanan dan potensinya. Hutan dikatakan sebagai jantung bumi dan paru-paru dunia karena di dalam hutan terdapat banyak tumbuhan yang dapat menyerap karbon dioksida sekaligus dapat menghasilkan oksigen. Hutan sebagai pengatur tata air dan terdapat pelestarian beraneka ragam flora dan fauna serta penanggulangan bencana. Selain itu, banyak potensi yang dimiliki oleh hutan dan memiliki beberapa fungsi ekonomis, fungsi klimatologis, fungsi edafik, fungsi hidrologis, dan fungsi konservasis. Yang pertama, fungsi ekonomis. Sumber daya alam yang terkandung di dalam hutan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, seperti pohonnya atau getahnya. Contohnya kayu jati, kayu rotan, kayu pinus, kayu damar. Selanjutnya, fungsi klimatologis. Hutan dapat menjaga stabilitas pola iklim dunia, meliputi suhu, kelembaban udara, dan tingkat curah hujan. Selanjutnya, fungsi edafik. Hutan berfungsi menjaga kesuburan tanah. Daun-daun yang gugur atau jatuh ke tanah dapat membentuk serasah dan menjadi humus, sehingga menyebabkan tanah menjadi subur. Fungsi hidrologis. Hutan dapat menjaga kondisi dan kestabilan cadangan air tanah. Ketika hujan turun, maka air hujan akan diserap oleh akar tanaman dan menjadi cadangan air tanah. Fungsi konservasi. Hutan dapat menjaga kelestarian alam. Jika hutan ditebang, akan mengakibatkan meluasnya lahan kritis di Indonesia dan kerusakan lingkungan. Wilayah Indonesia yang memiliki cadangan hutan meliputi Pulau Sumatera, Kalimantan, Papua, dan Sulawesi. Kehutanan merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dalam jangka waktu yang lama, sehingga pengelolaannya harus benar-benar direncanakan. Jika hutan terus-menerus ditebang tanpa adanya upaya reboisasi, akan timbul kerusakan lingkungan atau kebakaran hutan. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis hutan. Jenis-jenis hutan meliputi hutan wisata, hutan produksi, hutan lindung, hutan penyangga, dan hutan suaka alam. Hutan produksi merupakan hutan yang secara alamiah atau sengaja dibudidayakan untuk diambil manfaatnya. Hutan lindung merupakan hutan yang sengaja dilindungi kelestariannya dari kepunahan. Hutan ini dapat mencegah terjadinya erosi, banjir, dan dapat mengatur stabilitas air tanah. Hutan penyangga yaitu hutan yang menjadi wilayah peralihan antara hutan lindung dan hutan produksi. Hutan suaka alam merupakan hutan yang berfungsi untuk menjaga kelestarian flora dan fauna. Hutan wisata merupakan hutan yang secara khusus difungsikan bagi sektor pariwisata. Untuk jenis hutan ada tugas untuk kalian. Silakan kalian cari contoh hutan produksi, hutan lindung, hutan penyangga, hutan suaka alam, dan hutan wisata. Minimal 2 hutan beserta wilayahnya. Selanjutnya kita akan membahas upaya melestarikan hutan. Yang pertama, melakukan reboisasi. Setelah melakukan penebangan, alangkah baiknya reboisasi atau penghijauan agar ekologisnya tetap terjaga dan ekosistemnya terjaga. Yang kedua yaitu
sistem tebang pilih. Tujuannya agar masyarakat dapat memilih pohon mana yang layak untuk ditebang. Tebang pilih memilih pohon yang kualitasnya baik, sedangkan pohon yang pertumbuhannya lambat dibiarkan. Tujuannya untuk mempertahankan ekosistem dan untuk menjaga ekologis di hutan tersebut. Yang ketiga, menerapkan sistem tebang tanam. Sistem ini yaitu menanam kembali pohon yang telah ditebang agar hutan tetap terjaga keberadaannya. Yang keempat, melakukan penebangan secara konservatif. Artinya, penebangan dengan cara menebang pohon yang tidak produktif lagi. Jangan sampai pohon yang masih muda dan produktif ditebang. Perbedaan tebang pilih dan konservatif adalah tebang pilih menebang pohon yang kualitasnya bagus. Konservatif menebang pohon yang tidak produktif. Tebang pilih mempertahankan pohon yang pertumbuhannya sangat lambat, sedangkan konservatif mempertahankan pohon yang masih muda dan produktif. Yang kelima, menerapkan larangan penebangan hutan secara sewenang-wenang dan memberikan sanksi yang berat bagi pelakunya. Hal ini yang berperan adalah pemerintah. Pemerintah menerbitkan atau membuat sanksi kepada pelaku. Tujuannya agar para pelaku jera dan hutan tetap terlindungi. Yang keenam, melakukan sosialisasi pentingnya hutan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan oleh pihak pemerintah atau pihak swasta. Turun langsung ke masyarakat, memberikan sosialisasi, memberikan ilmu, memberikan pendidikan mengenai pentingnya hutan, sehingga tidak terjadi illegal logging atau tidak terjadi kerusakan hutan seperti pembakaran hutan dan sejenisnya. Yang ketujuh, memperketat perizinan HPH atau hak pengelolaan hutan dan ahli fungsi hutan. Perusahaan yang mengajukan HPH harus diverifikasi terlebih dahulu dan diteliti apakah perusahaan tersebut betul-betul akuntabel dan bisa dipertanggungjawabkan.